warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindri Sanitya dengan NIM J1A11844 dari kelas R003 dengan dosen pengampu Ibu Silvi Laila Rahmi STP MSc. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Kimia Pangan, yaitu tentang materinya vitamin dan mineral. Di sini saya akan menjelaskan tentang vitamin A dan selenium. Nah, sebelum masuk ke vitamin A, kita akan menjelaskan tentang vitaminnya terlebih dahulu. Vitamin adalah suatu zat kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Tanpa vitamin, manusia, hewan, makhluk hidup lainnya tidak akan dapat melakukan aktivitas hidup. Serta kekurangan vitamin dapat menyebabkan memperbesar peluang terkenanya penyakit pada tubuh kita. Itulah pentingnya mengkonsumsi vitamin A. Nah, vitamin A ini nama lain dari vitamin A yaitu retinol yang berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. Jenis vitamin A ini terbagi menjadi dua, yaitu retinol vitamin A1 yang ditemukan pada makanan hewani, dan yang kedua yaitu karotenoid beta karoten yang ditemukan pada makanan nabati. Klasifikasi vitamin A termasuk ke dalam vitamin yang larut di dalam lemak. Nah, ada struktur vitamin A. Ini dia strukturnya. Nih. Nah, struktur vitamin A ini mempunyai rumus kimia yaitu C20H30O. Nah, di sini ada sumber-sumber vitamin A. Sumbernya itu dari hewani, yaitu vitamin A1 tadi, ada ikan salmon, minyak ikan, telur ikan, keju, ada telur rebus, dan ada hati ayam. Sedangkan pada beta karoten, nah beta karoten ini adalah zat pada tanaman yang dapat cepat diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Contoh makanannya yaitu ada ubi jalar, labu, buah kesemek, sawi, wortel, paprika merah, dan bayam. Itu adalah jenis-jenis yang dari beta karotin dari nabati atau tumbuhan. Selanjutnya yaitu ada sifat karakteristik vitamin A. Nah, vitamin A ini mempunyai sifat yang tahan terhadap panas, cahaya, dan alkali. Nah, tetapi tidak tahan terhadap asam dan oksidasi, serta vitamin A bersifat tidak stabil. Dalam proses memasak, vitamin A tidak banyak yang kehilangan, tetapi pada suhu tinggi untuk menggoreng dapat merusak vitamin A. Begitu juga oksidasi yang terjadi pada minyak yang tenik. Nah, manfaat vitamin A, manfaatnya itu banyak sekali. Tadi salah satunya itu sebagai membantu meningkatkan penglihatan. Nah, selanjutnya ada manfaat lainnya yaitu meningkatkan imunitas. Nah, meningkatkan imunitas ini vitamin A juga berperan sebagai antioksidan. Nah, yang mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Dengan terpenuhinya dengan asupan vitamin A setiap hari, maka tubuh kita terbebas dari serangan penyakit. Nah, berarti sangat penting ya mengkonsumsi vitamin A karena salah satu manfaatnya yaitu sebagai antioksidan. Selanjutnya yaitu membantu tumbuh kembang sel tubuh. Nah, di sini peran vitamin A yang tak kalah vitalnya adalah membantu mengoptimalisasi proses perkembangan dan diferensiasi sel. Selanjutnya manfaatnya yaitu merawat kesehatan mata. Nah, di sini vitamin A itu sebagai salah satu penyusun pigmen pada mata. Nah, manfaat lainnya yaitu ada mencegah timbulnya jerawat. Nah, rendahnya kadar vitamin A yang kita konsumsi menyebabkan produksi keratin meningkat pesat dan melebihi batas. Nah, kondisi itulah yang selanjutnya memicu produksi minyak berlebihan di wajah sehingga pori-pori mengalami sumbatan. Selanjutnya sumber manfaatnya yaitu merawat kesehatan tulang. Nah, tidak kalah jauh dari vitamin D, vitamin A juga bisa merawat kesehatan tulang. Selanjutnya dapat meningkatkan kesehatan reproduksi. Nah, bagus banget ini vitamin A dapat meningkatkan kesuburan pada pria dan wanita. Nah, selanjutnya ada defisiensi vitamin A. Nah, kekurangan primer yaitu kurangnya mengkonsumsi
vitamin A. Nah, kekurangan sekunder yaitu gangguan penyerapan, gangguannya dalam tubuh, kebutuhan meningkat, gangguan konferensi karoten vitamin A. Nah, penyakit yang diderita atau yang terjadi jika kekurangan vitamin A yaitu satu bisa buta senja karena kekurangan vitamin A tadi. Nah, bisa perubahan pada mata, infeksi. Nah, perubahan pada kulit, gangguan pertumbuhan serta bisa menyebabkan kurangnya nafsu makan. Nah, itu adalah beberapa penjelasan tentang vitamin. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan mineral selenium. Nah, sebelum kita masuk ke seleniumnya, saya akan menjelaskan tentang mineralnya terlebih dahulu. Mineral ini adalah blok pembangun kehidupan. Mineral membantu tubuh kita mencerna makanan, menyerap nutrien dan menjaga keseimbangan pH alkali daripada asam. Mineral yang dibutuhkan tubuh hingga saat ini dikenal dengan mineral makro dan mineral mikro. Nah, mineral suatu zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang dibentuk secara alami oleh peristiwa-peristiwa anorganik yang memiliki penempatan atom secara beraturan dan memiliki sifat kimia dan fisik tertentu. Kita masuk ke selenium. Nah, selenium ini adalah salah satu mineral mikro yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil. Walaupun diperlukan dalam jumlah kadar yang sedikit, tetapi selenium menjalankan fungsi vitalnya untuk kinerja tubuh. Nah, biasanya nama selenium ini disingkat Se. Nah, jenis selenium ini memiliki dua jenis, yaitu selenium anorganik serta selenium organik. Nah, klasifikasi selenium yaitu klasifikasinya non-logam dan bukan metal. Nah, selanjutnya ada strukturnya. Struktur selenium yaitu ini. Nah, rumus kimianya yaitu SeO2. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber dari selenium, sumber makanannya ya. Nah, ada ikan tuna, ada daging sapi, ada roti gandum, ada ayam daging, keju olahan, terus ada telur, ada nasi merah. Nah, di sini telur itu juga termasuk yang kaya akan nutrisi dan termasuk selenium. Nah, selanjutnya yaitu ada sifat atau karakteristik pada selenium, yaitu simbol kimianya Se, nomor atomnya 34, periodenya 04, golongan 16. Kepadatan selenium ini 4790 gram dan massa atom 78,971. Nah, keelektronegatifannya itu 2,48, titik leburnya 221 derajat Celcius, titik didihnya 685 derajat Celcius atau setara 957,8 derajat Kelvin. Titik lelehnya 217 derajat Celcius. Struktur kristal heksagonal. Nah, manfaat dari mineral selenium bagi kesehatan tubuh kita yaitu banyak sekali. Salah satunya ada meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh itu sangat mutlak penting karena apabila sistem kekebalan tubuh menurun atau lemah, tentu penyakit akan mudah bersarang di tubuh kita. Manfaat selenium ini selanjutnya meningkatkan sistem imun. Nah, selanjutnya ada sebagai antioksidan. Nah, fungsi utama selenium lainnya adalah menjaga membran sel dan DNA sel tubuh manusia. Hal ini membuat selenium berfungsi melindungi sel dari bahaya radikal bebas. Selanjutnya lagi ada membantu meningkatkan fungsi reproduksi. Bagi seorang wanita yang baru saja menikah dan berharap memiliki cepat keturunan, ada baiknya untuk memperhatikan kesuburannya. Fungsi selenium yang cukup dalam tubuh adalah mempengaruhi perilaku dan fungsi sperma. Wow, sangat luar biasa ya fungsi selenium ini manfaatnya. Nah, manfaat yang terakhir yaitu ada meningkatkan aliran darah dan mengurangi resiko terkenanya penyakit jantung. Dia juga bisa melawan kanker. Nah, luar biasa ya. Nah, di sini membantu dalam hal meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh serta mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Hal ini dikarenakan selenium berperan sebagai antioksidan yang bisa mencegah dari berbagai penyakit.
Nah, berarti sama vitamin A, sama-sama sebagai antioksidan. Nah, ketika kalian mengkonsumsi yang mengandung vitamin A dan selenium, berarti kekebalan tubuh kalian meningkat. Nah, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.